Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini di hadapan saya ada sebuah tanaman mame bonsai berbahan sisir kaliage atau Cedrania coccinensis, hasil ngebolang beberapa waktu lalu. Oke, sedikit sudah saya proses, kemudian saya tempatkan pada pot seperti ini. Dan saya bilang, katanya kalau untuk sebuah tanaman bonsai ya, itu setidaknya mempunyai muka atau bagian depan, kemudian tangan-tangan seperti ini, kemudian ke atas semakin mengerucut berbentuk piramid ya. Oke, mungkin dari bentuk seperti ini masih terlihat sangat berantakan ya. Oke, kali ini saya mau mencoba belajar untuk merapikan sedikit sebuah ya proses ini. Awalnya emang saya sendiri yang proses dan mempunyai beberapa masukan dari kawan-kawan yang terlebih dahulu menggeluti dunia perbonsaian ya. Walaupun ya ini ukuran sangat kecil sekali ya, untuk ukurannya emang ukuran mame ya, atau ukuran bonsai kecil. Oke, di sini saya mau mencoba bagian sini yang masih sedikit agak berantakan, mau saya susun sedikit. Ya setidaknya apa yang dikatakan teman-teman sebelumnya, yaitu membentuk piramid. Oke, kali ini yang akan saya lakukan adalah mencoba ya membentuk sebuah piramid, artinya mengerucut dari bagian bawah ke bagian atas seperti ini. Oke, di sini saya akan mencobanya. Teman-teman bisa lihat aja langsung. Sekalian saya sedikit-sedikit merapikan bagian percabangan yang potongan-potongan, sisa-sisa potongan seperti ini yang sudah saya potong terlebih dahulu waktu itu, masih nyangkut di sini ya, belum saya potong kembali. Lebihnya saya mau merapikan bagian-bagian seperti ini agar sedikit rapi dan tidak ada berujung seperti ini sisa-sisa potongan ya. Hati-hati teman-teman untuk memproses tanaman ini, karena ya emang terkenal sekali untuk sisir kaliage atau Cedrania ini dengan durinya yang cukup tajam ya, dan sangat halus sekali. Apalagi ini yang udah sedikit agak mikro ya, udah mengecil daunnya, durinya pun udah semakin kecil ya. Artinya untuk menyentuhnya aja dia bisa langsung masuk ke pori-pori untuk bagian duri-durinya. Nah, mungkin hal-hal seperti ini yang setidaknya akan kita rapihkan ya. Di sini kita akan membuat kembali anak cabang ya pada bagian sini, karena ini sudah cukup terlihat agak jauh dan kurang rimbun ya untuk bagian sini. Dan untuk pemotongan ini bertujuan untuk membuat anak-anak cabang maupun anak-anak ranting, kemudian cucu-cucu ranting sampai dia rimbun seluruhnya. Untuk gaya seperti ini ya, atau gaya Arab seperti ini, artinya kita mendapatkan bahan dari sebuah potongan akar ya. Tadinya potongan akar yang sudah dipapras habis, kemudian tumbuh kembali tunas-tunasnya, dan akhirnya tumbuh seperti ini. Mirip sekali dengan panorama atau grouping ya. Untuk bagian bawah kita bersihkan agar terlihat sekali bagian-bagian celah-celah seperti ini, jadi tampak mukanya terlihat jelas ya, tidak terhalang oleh daun-daun ataupun cabang-cabang yang tidak kita perlukan sebenarnya untuk bagian bawah ya, karena kita hanya membutuhkan batang-batang lurus seperti ini. Untuk kemudian bagian atasnya tumbuh daun layaknya tanaman besar di sebuah alam liar ya.
Oke, untuk sisi ini yang masih berantakan ya, untuk sisi ini masih sedikit agak berantakan, artinya susunannya tidak sangat rapi. Kita akan coba wiring saja bagian sininya. Ini saya menggunakan kawat nomor 1 yang emang batang yang saya wiring ini emang cukup kecil, namun untuk sisir biasanya walaupun batang sangat kecil dia cukup keras, jadi saya menggunakan kawat nomor 1 di double ya. Sebenarnya memang sangat sulit ya untuk pewiringan semacam ini. Artinya kita tidak merontokkan dulu daun, tapi kita pengen langsung memproses agar tanaman ini langsung terlihat ya. Ini boleh dibilang lah ini proses instan ya, seperti ini. Artinya kalau kita mau wiring sebaiknya kita lakukan setelah pruning ya, setelah merontokkan seluruh daun, kemudian melayukan sedikit bagian batang agar tidak getas untuk bagian batang, tidak mudah patah. Untuk proses pelayuan itu kita bisa tidak menyiramnya selama beberapa hari sampai dia sedikit agak layu udah, dan baru kita merontokkan daun kemudian kita wiring. Itu proses yang mungkin ya sebenarnya. Oke, boleh buat teman-teman kalau ada masukan untuk saya juga silahkan. Artinya saya selalu membuka diri ya untuk bonsai ini, karena saya pun masih tahap pembelajaran untuk tanaman seperti ini. Oke, ini bagian sini yang akan kita gunakan untuk mahkotanya ya, untuk bagian kerucutnya. Dan kita perpendek bagian sap bawahnya, kemudian kita agak panjangkan kembali bagian sap ketiganya. Dan untuk yang ini mungkin kita juga masih butuh kawat untuk ini. Ini yang akan kita tarik agak ke bawah ya untuk bagian satu ini. Hati-hati untuk sisir kali lagi juga ya, batang yang terlalu muda kemudian kita mengawatnya atau mewiringnya, biasanya dia suka ngambek, artinya suka mati bagian batangnya karena posisinya yang masih muda, kemudian terlilit kawat dan remuk ya. Dia kan mati atau proses pengeringan dari bagian atas sampai ke bagian bawah biasanya.
Oke, saya rasa cukup dulu seperti ini ya. Kita sambil menunggu kira-kira mana lagi yang akan kita proses setelah nanti percabangan baru tumbuh ya. Artinya kita bisa menambah bagian-bagian percabangannya. Juga sosoknya akan terlihat jelas nanti setelah rimbun. Oke, saya berharap sekali ada masukan-masukan dari teman-teman yang udah berpengalaman sekali tentang perbonsaian ya. Artinya sisi yang mana yang masih kurang dari sebuah proses yang saya lakukan seperti ini. Jadi masukannya akan saya tampung, kemudian saya juga akan kira-kira ada respon, saya akan bertanya langsung ya. Oke, ini sebuah proses dari Mamean sisir Kaliage atau Kaliage sisir atau Chudrania cochinsinensis ya. Sebenarnya di alam ini juga masih banyak ya. Namun untuk yang besar-besar di daerah Tangerang Selatan sudah agak jarang untuk bagian atau tanaman sisir Kaliage yang berbatang agak besar dan berkarakter. Biasanya saya temukan hanya seperti ini aja ya. Bagian-bagian kecil, bagian akar yang tumbuh kembali seperti ini. Sini juga saya ada beberapa jenis rafting seperti ini sudah merumpun. Ya, mungkin lain waktu akan kita review lagi yang lainnya. Yang sebelumnya udah saya buat ya tentang yang grouping dari sisir Kaliage hasil dongkelan. Oke, cukup sekian dulu. Semoga ada masukan untuk saya dari teman-teman yang udah lebih master untuk perbonsaian. Semoga bermanfaat dan kita siap bertukar pikiran tentang masalah perbonsaian seperti ini. Saya juga berharap banyak untuk Tangerang Selatan ya ada komunitas untuk bonsai. Jadi setidaknya kita mempunyai komunitas untuk saling sharing tentang masalah perbonsaian, juga tanaman-tanaman yang biasa dijadikan bonsai yang ada di sekitar Tangerang Selatan khususnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.